Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya menggunakan kurang lebih 1 kilo ayam atau sekitar 10 potong. Kemudian saya juga menggunakan kaldu ayam. Di sini saya gunakan yang Masako ya. Kalau teman-teman nggak biasa pakai Masako, bisa menggantinya dengan yang stok ada di rumah. Bisa pakai kaldu ayam yang original atau bisa pakai garam ataupun micin, bebas aja ya. Kemudian di sini saya juga menggunakan hydro koko atau ini tuh air kelapa yang kemasan. Ini kemasan yang 500 ml. Kalau teman-teman nggak punya atau sulit menemukannya atau lebih mudah menggunakan yang air kelapa original juga boleh ya. Nah, ini kita pakainya sekitar 70 sampai 100 ml aja. Kemudian ini kita remas, jadi saya satukan agar bumbunya tadi kaldunya itu meresap ke dalam daging-daging ayamnya. Oke, ini udah selesai, kita marinasi dulu sekitar 5 sampai 10 menit. Selanjutnya saya akan membuat bumbu halusnya. Saya menggunakan sekitar 10 siung bawang merah dan juga 7 siung bawang putih serta 5 butir kemiri. Tidak lupa saya juga gunakan jahe ya, sekitar 1000 jari. Dan juga saya gunakan sedikit kunyit sekitar seruas jari kelingking. Nah, ini saya gunakan cabai merah keriting sebanyak 15 buah atau kalau kita timbang kurang lebih 60 gram. Nah, ini untuk bumbunya kita gunakan juga air. Nah, di sini untuk airnya itu saya gunakan sekitar 100 ml untuk menghaluskan, tapi kalau teman-teman mau menggunakan minyak juga boleh. Nah, ini kita haluskan dulu ya pakai blender. Oke, bumbunya udah halus seperti ini. Kemudian kita akan cek tadi ayam yang udah kita diamkan kurang lebih 10 menit, udah kita marinasi. Nah, ini ayamnya udah siap untuk kita masak. Saya gunakan wajan atau kual yang besar, kemudian saya masukkan minyak. Minyak gorengnya kita gunakan agak banyak ya teman-teman. Kemudian ini udah panas minyaknya. Nah, ini tadi ayam yang udah kita marinasi kurang lebih 10 menit dengan air kelapa dan juga kaldu ayam. Saya gunakan Reiko, juga boleh gunakan Masako. Nah, ini kita goreng ya teman-teman. Pastikan minyak yang kita gunakan itu agak banyak, agar apa? Agar nanti semua ayamnya ini tuh terendam dengan minyak, jadi nanti matangnya ayam tuh bagus dan tekstur dagingnya tuh jadi nggak lembek ya teman-teman. Jadi dia nanti tuh padat banget tekstur dagingnya. Nah, ini saya masukkan semua tadi ayam, cukup ya untuk sekali penggorengan aja, sekitar 10 potong ayam. Nah, jika udah kita masukkan semuanya, kemudian saya tutup. Jadi kita masak ayamnya, kita tutup agar nanti dia cepat matang. Nah, ini setelah beberapa menit saya goreng, kita buka tutupnya. Kemudian kita boleh membalik ya, membalik bagian ayamnya. Nah, ini kalau udah kecoklatan kayak gini tuh menandakan dia udah boleh kita balik. Kemudian kita tutup kembali. Nah, kita masakkan lagi sampai bagian sisi sebelahnya juga kecoklatan dan matang. Oke, ini udah matang ya teman-teman untuk ayamnya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi dia tuh belum masak sempurna, tapi udah setengah matang dan tekstur dagingnya tuh udah nggak lembek lagi. Oke, ini kita tiriskan. Sekarang kita akan lanjut memasak bumbunya. Saya gunakan sedikit minyak, sekitar 50 sampai 75 ml. Kemudian kita biarkan dulu minyaknya panas. Tapi teman-teman, kalau tadi misalnya, nah ini bumbu halus yang tadi kita haluskan, kita blender. Kalau misalnya saat kita menghaluskannya menggunakan minyak, berarti saat menumisnya kita tidak perlu lagi menggunakan minyak. Jadi cukup langsung kita masukkan aja ke dalam wajan atau panci. Tapi karena tadi saya menggunakan air, jadi saat menumisnya kita harus tambahkan lagi minyak ya. Kemudian tadi sebelum saya tambahkan ini saya gunakan ketumbar bubuk. Ini enak banget ketumbarnya. Saya gunakan sekitar setengah bungkus atau kalau pakai sendok sekitar 1 sendok makan. Dan juga lada bubuk. Nah, ini untuk lada bubuk kita pakai sedikit aja, 1/4 bungkus atau sekitar setengah sendok teh. Dan ini saya pakai pala bubuk. Nah, ini beratnya 2 gram. Satu bungkusnya kita pakai setengah aja, jadi kurang lebih kita pakai 1 gram. Atau kalau misal dia yang bulatan itu kita pakai 1/4 buah ya. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian ini kita menggunakan daun salam 3 lembar, daun jeruk 4 lembar, kemudian laos atau lengkuas yang udah saya geprek. Nah, ini juga ada serai, 2 batang serai udah saya geprek. Nah, ini kita aduk sebentar, kita satukan semua bumbunya. Nah, kemudian masih ada 1 daun yang saya lupa masukkan tadi. Nah, ini adalah daun kunyit ya. Karena ini lebar jadi kita simpul agar dia itu muat ya masuk ke dalam panci yang kita gunakan untuk memasak bumbu ini. Nah, untuk bumbunya ini kita masak sampai aromanya benar-benar harum dan dia mulai kering ya minyaknya. Oke, selanjutnya ini udah harum banget bumbunya. Nah, ini tadi sisa air kelapa atau hydro kokonya yang kemasan 500 gram atau 500 ml kita tambahkan ke dalam panci. Nah, tapi di sini nggak semuanya. Jadi untuk airnya ini saya cuma gunakan kurang lebih 300 ml.
Kemudian ini ada santan kental sebanyak 500 ml. Ini benar-benar santan yang murni ya, tanpa campuran air sebelumnya. Bisa beli di toko perasan santan. Jadi ini rasanya nanti dijamin enak banget teman-teman, gurih. Dan dia tuh manis dari buah kelapa. Jadi kita menggunakan santan dan juga air kelapanya. Nah ini kita aduk sebentar. Kemudian tidak lupa saya tambahkan ini gula aren, sedikit gula aren, dan ini kaldu sapi. Nah untuk bumbunya ini bebas ya, kalau teman-teman misalnya mau menggunakan garam juga bisa, atau micin, bebas aja sesuai selera. Tapi kalau untuk yang resep saya bagikan ini udah enak banget. Untuk kaldu sapinya teman-teman bisa menggunakan masako sapi atau raiko sapi ya, itu udah enak banget. Kalau mau menggunakan yang kaldu alami juga bisa, yang rasa sapi. Nah ini kita aduk, ratakan semua bumbunya. Dan ini tuh kental banget kuahnya. Kemudian saya akan pastikan dulu rasa kuahnya apakah sudah pas atau belum. Nah ini kuahnya udah enak banget. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi ayam yang udah kita goreng setengah matang. Dan ini ayamnya tuh udah enak banget ya teman-teman, udah gurih. Nah ini kita pastikan semua bagian ayamnya tuh terendam dengan air kuah atau air bumbunya. Oke, jika udah kita pastikan semua terendam, barulah setelahnya saya tutup. Nah ini kita masak dengan api yang agak besar. Tapi kalau misalnya dia udah mulai mengering, boleh kita buka tutupnya, kemudian kita aduk ya teman-teman. Nah seperti ini, pastikan bagian bawahnya tuh nggak hangus, jadi harus sering-sering kita buka dan kita aduk juga. Nah ini hasilnya teman-teman setelah kita masak kurang lebih 30 menit. Jadi kandungan airnya tuh udah kering, dan tadi kelapanya itu, santan kelapanya itu berubah menjadi minyak, jadi pati seperti ini ya. Nah ini enak banget. Nah pastikan kita selalu aduk bagian bawahnya agar tidak ada yang hangus. Nah jadi manfaat atau kegunaan kenapa tadi kita goreng dulu ayamnya, agar ketika dimasak seperti ini dengan bumbu dan kuah, ayamnya tuh nggak hancur. Jadi tekstur dagingnya tuh tetap utuh karena dia tadi udah digoreng terlebih dahulu. Nah ini ya, jadi sebenarnya resep ini tuh ayam rendang teman-teman, tapi saya menggunakan air kelapa atau air hidrokoko yang dalam kemasan sebagai air alami atau sebagai kuah alaminya. Ini dijamin enak banget dari rendang-rendang yang biasa kita makan. Nah ini udah matang, kita bisa salin aja ke dalam piring sajian. Ini dijamin rasanya enak banget, aromanya juga sangat harum, dan ini kuahnya tuh nggak pedas teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman senang yang pedas, tinggal kita tambahkan butiran atau taburan cabai rawit seperti ini. Jadi kita nggak perlu nyambal. Ini dimakan pakai nasi hangat, masya Allah udah enak banget. Pokoknya ini resep paling enak deh, resep ayam paling enak yang pernah saya bikin dan saya masak. Nah ini ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain di rumah ya, dan jangan lupa bantu tekan tombol subscribe-nya dan like video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.